Betul 5 gue kasih sepeda. Jujur pada waktu itu lagi gak ada duit bos. Gue minta uang bulanan gue itu untuk 1 tahun itu dikasih di depan. Dapat duit gitu kan. Lihat duit, aliran duit itu ya enak gitu. Dan kita bantuin juga pemasaran bagi teman-teman UMKM yang bikin hazmat gitu. Ya. Kita juga jualan hazmat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Haditya Army, apa kabar Mi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bisnis gimana? Corona gini lah. Kesendat apa lancar? Ada ujiannya tersendiri sih, tapi alhamdulillah sekarang udah jalan lagi. Udah jalan lagi, oke. Sebenarnya harusnya gue yang kenalin ya, bisnis lu apa. Jadi Army ini adalah mahasiswa angkatan 2015, sekarang masih berstatus mahasiswa. Jangan dibilang dong. Sama-sama kita sama mahasiswa. Ya. Dia sekarang pebisnis lah bisa dibilang, entrepreneur di bidang teknologi. Yep. Bisnisnya dia bergerak produknya itu yang gue tahu ya. Nanti tolong koreksi kalau ada yang salah. Coba. Ada litoframe. Nanti betul 5 gue kasih sepeda. Biar lu yang jelasin, litoframe, terus jasa desain, terus ada jasa cetak 3 dimensi. Betul nggak? Iya. Nah, dua lagi ada. Ya udah lu aja deh jelasin deh apa aja. Bisnis lu apa sih sebenarnya? Intinya tadi bener, awal bisnis kita itu ada 3 tadi. Kita pertamanya itu emang di jasa cetak 3 dimensi. Ada jasa desain. Oke. Sama ada produk juga. Produk ini kayak marketing gift gitu. Nanti ini buat hadiah, buat kado. Namanya litoframe. Ada lagi namanya litolem. Litolem ini mirip-mirip sih, cuman beda kemasan aja. Dan sekarang karena corona, kita kemarin juga sempat galang donasi juga. Kita bikin face shield ya. Face shield buat tenaga APD darurat. Dan untuk tenaga medis udah didistribusikan di banyak daerah seluruh Pulau Jawa itu, tapi kita menjangkau yang nggak terjangkau di teman-teman ya. Ya, di NTT, di Sumatera, ada di Lampung, ada di Padang gitu. Ini yang kemarin dapat donasi nyampe 50 juta itu ya? Ya, 50 juta. Bener ya, 50 juta. Iya. Mantap sih, gokil. Ini juga kerjasama sama Karisma Crop ya? Ya, kita kerjasama sama Karisma Crop. Dan terima kasih juga sih buat pihak IPB, ada yang kita dikasih ruangan space itu buat STP IPB. Pinjamin kita space karena kemarin kan buat kerja. Tempat kita penuh, dikasih ruangan, dikasih tempat. Ya. Oke. Oke lah, itu bisnis lu tadi. Ya gue udah tahu sebenarnya. Ya. Tapi langsung aja. Gue to the point. Ya. Omset bisnis lu berapa? Kalau omset sebenarnya gimana ya? Gua bukan apa-apa, takut didatengin pegawai pajak sih. Cuman 2 yang boleh tanya omset. Pertama calon mertua, yang kedua calon istri. Sama aja sih. Ya udah, tapi seenggaknya tadi kita udah kasih gambaran lah ya. Oh ya, produk-produk lu nanti gua minta foto-fotonya ya. Ya nanti gua tampilin di foto. Ya di sini. Nanti dikasih juga tuh link-link ke bisnis gua ya. Ke website, Instagram segala macam, nanti gue taruh semua di description box. Sekalian pebisnis kan gitu kan. Nah, langsung kita masuk ke intinya. Sebenarnya gue pengen banget dari konten ini mungkin ada 1-2 orang yang bingung gitu bagaimana cara memulai. Entah bukan bingung gimana cara memulai ya, tapi gue yakin hampir banyak entrepreneur juga pada awalnya mereka juga bingung dan mungkin ya mungkin juga terkesan ya udah asal mulai dulu aja. Nah, gue mau tanya sama lu, gimana sih cara lu mulai bisnis lu ini? Dari kapan sih mulai bisnisnya itu udah mulai bener-bener mulai itu di awal 2019, berarti udah setahun setengah lah, hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun ya, itu sih mulainya. Dan berkembang juga sih seiring berjalannya waktu. Waktu awal 2019 itu berarti sekitar lu semester 8 awal ya? Ya, awal semester 7 akhir. Ya. Itu kenapa lu memutuskan akhirnya untuk berbisnis? Kenapa enggak ya udah lu nunggu lulus dulu terus tuh kerja? Kenapa enggak?
Kalau gue mungkin lebih milih gue kerja gitu. Jujur pada waktu itu lagi nggak ada duit, Bos. Oh, berarti duit. Keadaan. Ya keadaan sih, keadaan. Serius? Iya sih. Ya tahu lah. Intinya mau cari duit emang. Ya emang mau cari duit, emang mandiri ekonomi juga sih. Iya. Ya kan gak enak udah umur berapa sih lo masih bergantung ke orang tua. Masih keren. Ya, lo merasa ini lah. Oke. Terus kenapa? Gimana cara lo memulainya? Tapi gimana cara mulai? Ya jadi gini, modal awal gue berbisnis itu gue bilang kan ke bokap gue minta tanah. minta tanah 2 hektar di Menteng. Enggak, jadi gini. Gue tuh kan ada uang bulanan. Gue minta uang bulanan gue itu untuk 1 tahun itu dikasih di depan. Ya, jadi setahun berikutnya itu gue nggak dikasih uang jajan. Ya. Maunya itu sebenarnya jadi gue mikirnya gini loh. Kalaupun gue minjem duit, kalau gue gagal berbisnis, kayaknya orang tua gue nggak tega juga sih ngasih gue duit ya. Iya. Itu trik juga sih bagi teman-teman. Kalau orang tuanya ada gitu kan, ada modal lah sedikit tuh. Kalau pengen ngebisnis, kayaknya hal yang paling mudah itu emang minjem ke orang tua atau ya kayak gue tadi lah. Yeah. Minta uang jajannya di depan gitu. Dan dalam case juga waktu memulai model 3D printing ini yang nggak terlalu besar juga ya. Masih. Gue mulainya dari awal banget, dari kecil banget. Berarti pas lu dapet modal dari orang tua langsung beli peralatan ya berarti? Iya. Gue beli 3D printernya. 3D printnya itu gue belinya di jauh juga sih. Gue kemarin tuh belinya di Jogja. Iya. Itu mulai dari 1 3D printer ya? Satu. Gue mulai dari 3D printer berarti sekitar Januari awal tuh baru 1 3D printer. 1 3D printer. Dan kalau sekarang udah ada berapa? Sekarang ada berapa nih? Ada 4. Ada 4. Sama kantor berarti nyewa udah ya? Iya, gua udah nyewa kantor. di inkubator gitu. Mantap. Ya. Alon-alon asal kelakon ya. Nah, oke. Singkat deh, gue mau tanya tentang setelah lo lulus, lo pasti mau lulus kan gitu ya? Iya, mau lah ya. Bos. Sekarang kita udah tingkat 5. Iya, tingkat 5. Gua sih tingkat 5. Mau masuk lulus. Tingkat 6 dong ini? Iya. Berapa bulan lagi tingkat 6? Bener ya? Bener dong. Berarti 2 bulan lagi kali ya? Iya, oke. Nah, setelah lulus, setelah wisuda deh, lo akan lanjutkan bisnis ini atau lu akan cari kerja dulu baru nanti berbisnis atau emang ya udah nanti kerja aja udah gitu? Kalau gue sendiri sih emang passionnya kali ya. Passion. Iya emang pokoknya kalau bisnis tuh kalau gue sendiri sih emang nyaman sih dapat duit gitu kan, lihat aliran duit itu ya enak gitu. Maksudnya lihat itu kita semangat tuh. Beda dengan kan gue juga udah pernah magang ya. Iya. Gue pernah magang, gue udah coba kerja itu. Pun itu kerjanya sebagai hobi, tapi gue sebagai pekerja, tapi gue tetap itu kurang nyaman sebenarnya. Iya. Gak dapat lah feel-nya itu emang. Lu pokoknya akan terus lanjutin bisnis. Lanjutin ke bisnis. Ataupun nanti bisnisnya apa, yang jelas ini gue lanjutin. Nanti kedepannya kan kita nggak tahu juga sih corona gimana kedepannya ya. Tapi alhamdulillah sekarang sih walaupun corona kita kan sediain APD juga dan kita bantuin juga pemasaran bagi teman-teman UMKM yang bikin apa sih namanya hazmat gitu. Kita juga jualan hazmat sekarang. Hazmat apa? Hazmat tuh buat baju itu loh, baju. Oh iya. Baju yang mirip jas hujan itu. Iya. Oh iya. Yang buat tenaga medis. Iya. Hazmat namanya. Oke Mi, terakhir apa cita-cita lu buat Infinity 3D Printing? Cita-cita gua yang pertama tuh emang pengen buka lapangan pekerjaan ya bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Bisa ribuan pekerja lah. Dan kita juga mau misinya itu memperkenalkan teknologi 3 dimensi ini, 3D printing ini ke teman-teman seluruh Indonesia. Dan soalnya gini loh, yang kita yang notabene di Bogor yang dekat ibu kota aja, nggak semua orang tuh yang tahu itu 3D printing itu apa. Sangat-sangat baru mulai masuklah ke Indonesia. Jadi kita mau sosialisasikan 3D printing ini ke teman-teman yang di daerah juga. Jadi kan itu sangat membantu kan. Mempermudah dalam proses manufaktur lah. Manufaktur, riset kan juga jadi terbantu.
Gitu sih. Jauh sih. Iya. Iya. Jauh sih, kebantunya banget. Banget ya. Iya. Ya lu mah udah sering pakai lah. Iya, termasuk yang sering sih. Ya doain aja sih kita bisa menerima jadi manfaat. Dekakor. Amin. Amin. Ya udah, itu aja Mi, gue terima kasih banyak udah mau mampir di channel gue. Dan gue terima kasih banyak bisa diundang ke sini. Gue sangat tersanjung diundang sama Mas Yuda Botak. Gue di shaming. Gak sama, ya biasanya kan gue impian gue tuh sama Deddy Corbuzier. Ya, ini sama gue dulu lah ya, mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah, rambutnya agak pendek ya. Besok nih yang bener-bener nggak ada gitu. Rambutnya. Amin dah, gue aminin. Amin. Nggak bisa besoknya Yudanya jadi sebesar itu. Ya. Amin. Ya, semoga aja. Ini juga episode pertama. Jadi buat teman-teman yang juga mungkin ada masukan, mungkin pembahasannya tentang apa segala macam, ada yang pengen kalian tahu lagi, langsung aja tulis di kolom komentar, atau mungkin ada request mau ngundang siapa gitu. Siapa tahu kan? Bisa. Nanti kayak siapa Mardigu nanti bisa lagi sini. Biar viral. Udah viral yang kemarin ya. Kali undang Mardigu ke kosan gua. Bisa. Ya udah Mi, terima kasih banyak. Gua doain sukses ya untuk bisnisnya. Ya Yuda juga sukses podcastnya, bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Besok wabarakatuh. jangan undang orang kayak gue lagi, yang lebih di atas lagi ya. Lebih di atas lagi, oke. Ya, sip. Oke, dadah semuanya.